Siaga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia yang berlaku selama 13 hingga 14 Januari 2026. Peringatan ini dikeluarkan sebagai respons atas meningkatnya potensi hujan lebat yang dapat disertai angin kencang, petir, hingga dampak lanjutan seperti banjir, longsor, serta gangguan transportasi darat, laut, dan udara. BMKG mengimbau masyarakat di berbagai daerah untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara cepat, terutama pada siang hingga malam hari. Baca juga, bibit siklon tropis 91W terbentuk. BMKG mengimbau hujan lebat dan gelombang tinggi capai 4 meter. Tidak hanya wilayah-wilayah langganan hujan, tetapi juga daerah yang sebelumnya cenderung kering, kini mulai menunjukkan peningkatan intensitas curah hujan. Langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sangat dibutuhkan untuk meminimalisir risiko bencana hidrometeorologis. Untuk membantu masyarakat mengenali wilayah yang berpotensi terdampak, berikut daftar lengkap daerah-daerah yang masuk dalam kategori waspada berdasarkan pemantauan BMKG. Peringatan dini hujan 13 Januari 2026. Level waspada. Hujan sedang hingga lebat. Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan. Level siaga, hujan lebat hingga sangat lebat. Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Peringatan dini angin kencang. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan. Peringatan dini hujan 14 Januari 2026. Level waspada, hujan sedang hingga lebat. Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Papua Selatan. Level siaga, hujan lebat hingga sangat lebat. Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan. Peringatan dini angin kencang. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,3 terjadi di wilayah barat daya Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, pada Selasa 13 Januari 2026, sekitar pukul 12.28.19 WIB. Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, berdasarkan hasil pemantauan aktivitas seismik terkini. Pusat gempa berada pada koordinat 0,81 lintang utara dan 99,52 bujur timur, atau sekitar 8 km barat daya Mandailing Natal, Sumatera Utara. Gempa tersebut tercatat memiliki kedalaman 110 km, sehingga tergolong gempa menengah yang umumnya tidak menimbulkan dampak signifikan di permukaan. BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga laporan ini disusun, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa tersebut. Getaran gempa diperkirakan tidak dirasakan atau hanya dirasakan sangat lemah oleh masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Wilayah Sumatera Utara berada pada zona tektonik aktif akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, sehingga aktivitas gempa bumi merupakan fenomena yang relatif sering terjadi. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, namun tidak panik, serta terus mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan oleh BMKG.
BMKG menegaskan bahwa informasi gempa bumi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan masuknya data tambahan dari jaringan pemantauan seismik. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 terjadi di wilayah perairan barat Daya Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada Selasa, 13 Januari 2026, sekitar pukul 15:22:41 WIB. Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berdasarkan hasil pemantauan aktivitas seismik. Pusat gempa tercatat berada pada koordinat 7,70 lintang selatan dan 106,17 bujur timur, atau sekitar 85 km barat Daya Bayah, Banten. Gempa ini memiliki kedalaman 18 km dan tergolong sebagai gempa dangkal yang bersumber dari aktivitas tektonik di zona pertemuan lempeng. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga laporan ini dibuat, belum diterima laporan adanya kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Getaran gempa diperkirakan tidak dirasakan secara signifikan di wilayah daratan Banten maupun daerah sekitarnya. Wilayah selatan Banten termasuk kawasan yang rawan aktivitas gempa bumi karena berdekatan dengan zona subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia di selatan Pulau Jawa. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan memahami langkah-langkah mitigasi bencana meskipun gempa kali ini tergolong kecil. BMKG mengingatkan masyarakat untuk selalu merujuk pada informasi resmi dan tidak mudah terpancing oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi gempa bumi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar.
Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. Delapan MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.